Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa fi hadisil ukhra, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahun nabiyyul. Rahman terutama sekali kepada imam besar masjid dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini, barang 15 menit ke depan, insya Allah kita akan berbicara ataupun mau'idhah. Semoga bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin yang telah berhadir pada malam hari yang berbahagia ini. Kesini bercita-cita selalu menuju mukmin yang muttaqin. Karena mukmin yang muttaqin itu sudah barang tentu jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Hana urang yang galak kesusah, bandung urang di akhir cerita galak kesenang. Senang itu di mana kita dapatkan ketika. Maka oleh karena demikian, dari mana kita bisa mendapatkan titel mukmin muttaqin? Hadis riwayat Bukhari Muslim, man shama ramadana imanan wa ihtisaban, barang siapa ataupun siapa saja yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan segala dosa yang telah terdahulu. Dosa yang mana? Dosa yang menyangkut dengan Allah, dosa kecil. Wa imma dosa besar, zina, minuman keras, membunuh, meninggalkan salat, itu dengan jalan taubatan nasuha. Adapun dosa yang menyangkut dengan manusia, mendalimi sesama, kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Ketika seseorang itu tidak memaafkannya, berarti masih menyangkut ataupun sangkut paut dengan orang yang tidak memaafkannya sampai di yaumil mahsyar nanti. Jadi hana mudah kita kan menang. Belum kali ulun laki maaf tentu, tapi ji hana ku maaf. Dosa ji dengan Allah kan barang mudah. Pada contoh kita ngutang ataupun katanya berutang pada seseorang dengan harga ataupun 1 miliar kita utang, 1 miliar kita utang. Kemudian kita datangi dia, kita minta maaf. Kemudian dia tidak memaafkannya, dia takun han kapu maaf. Dosa Allah. Hanjir. Senang-senang dia memaafkannya. Ketika dia memaafkan daripada utang, berarti lepas. Ketika dia tidak memaafkan daripada dosa yang pernah kita zalimi dia, selama-lama tidak akan pernah selesai. Itu menyangkut paut dengan manusia. Kembali dalam permasalahan kita, jamaah yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan titel muttaqin, karena cita-cita kita selalu mendapatkan titel muttaqin. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan, memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Nyo yang kadruh degeno Bandung. Padim persen ke yakin telegetanyo puasa yang katiblu, puasa yang sempurna. Nah yakin tu puasa yang kalih kapuput merumpuk. Karena dalam bulan Ramadan itu mengekang keinginan hawa nafsu. Menyepahala puasa sang-sang yang katruh degeno kan. Bohureng pegah, bohureng dengar, merumpuk pahala anak.
Karena puasa itu terbagi kepada 3 tingkatan: awam, khawas, khawasul khawas. Tingkatan kita yang mana? Tingkatan awam. Cuma kita bisa menahan segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa saja. Adapun yang membatalkan puasa saja. Adapun yang membatalkan pahala puasa yang jalan terus. Daja upaja tentang awadnya kata doanya dilebih. Kalaupun daja gede pada tempat makanan, kahwa goreng-gorengan, pokoknya penuh dengan keinginan, tidak bisa kita mengekang keinginan hawa nafsu. Artinya kita tidak akan mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Cuman dongku gede itu. Karena cita-cita kita untuk mendapatkan titel muttaqin, caranya macam mana? Ada kabar gembira hadis riwayat Tirmizi, man fattara shaima, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, kana lahu mislu ajrihi, Allah akan memberikan pahala semisil orang yang berpuasa yang sempurna. Seteguk air kita berikan kepada orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Nah, ini. Kemudian menyenangkan orang yang berpuasa, katanya akan mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Ibu masak di rumah untuk anak ataupun untuk suami. Ibu dengan ikhlas akan kembali pahala puasa yang sempurna. Kita bapak-bapak pergi ke pasar belanja untuk menyenangkan hati si anak ataupun menyenangkan hati suami, kita akan kembali mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Maka dianjurkan bagi kita dalam bulan Ramadan dengan memperbanyakkan sedekah dan kita berikan kepada orang yang berpuasa. Ini yang dianjurkan bagi kita ya. Maka neng yang te tabi nada boga di Arab le urung sedekah ni urung baju. Berlomba-lomba dalam bulan Ramadan mereka bersedekah. Kalau di Aceh ni urung sedekah le urung baju. Dan di dengan beda di Arab le urung sedekah ni urung baju. Kenapa? Karena mereka mengingat hadis riwayat Tirmizi, siapa saja yang memperbanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan akan mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Itu kabar gembira dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua yang mana? Yang kedua sangat dituntut di dalam bulan Ramadan, wa man barra walidayhi fi Ramadan. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tua di dalam bulan Ramadan, yanalu nadrullahu ta'ala birrahmah wa ana kafilun fil jannah. Allah akan melihat hambanya yang berbakti kepada orang tua di dalam bulan Ramadan, dan Allah sebut jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang tua kita masih hidup, datangi dia, kunjungi dia, buat senang hati mereka. Jangan pernah sakiti hati mereka, karena kunci kesuksesan kita bukan dikarenakan cerdas, tetapi karena doa restu daripada mereka. Kalau kita ingin meminta doa di atas doa para ulama dan doa mustajabah, nyan kehbak doa dua urang si gedayo. Semasih mereka hidup, di situ doa mustajabah. Ketika mereka telah tiada, doa mustajabah itu telah berangkat. Jamaah yang dirahmati Allah, maka berikan makanan kepada mereka, buat senang hati mereka. Insya Allah kita akan mendapatkan mukmin yang muttaqin di ketika lalunya Ramadan, dan kita akan menyambut 1 Syawal nanti. Kemudian ketika orang tua kita telah tiada, macam mana cara berbaktinya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam kitab fikih begah, di sujud yang terakhir dalam salat, ataupun dalam pendapat yang lain di sujud manapun dalam salat, dianjurkan kita mendoakan orang tua kita. Istimewa. Seandainya Allah perintahkan sujud kepada manusia, pertama sekali Allah perintahkan sujud kepada orang tua kita. Tetapi karena diistimewakan hanya diperintahkan sujud, istimewanya ketika sujud maka dianjurkan untuk mendoakan orang tua.
keberkahan yang kita dapatkan. Kita tidak pernah tahu Bapak sekalian, orang tua yang sudah berada di alam barzakh sana macam mana keadaan mereka. Ingat, semasih mereka hidup kurang mengharapkan sesuatu dari kita. Hana berat keharap bak kedanya mendengarnya hudib. Bahkan kita banyak berharap pada mereka. Ketika mereka telah tiada, besar harapan mereka dari kita. Anandaku sekalian, doakan kami. Doa kelun, putruh doa kelun, doakan kepada saya supaya saya selamat daripada bencana mara bahaya alam barzakh. Ge berharap kepada kedanya. Kita tinggalkan mereka tidak nampak oleh pandangan mata, tetapi apa yang kita berikan kepada mereka dengan memperbanyakkan sedekah, wakaf dan selalu berdoa kepada mereka. Nyo yang diharapkan oleh orang tua. Tanya hana doa hadir. Dalam hadis yang lain gebegah, dalam hadis yang lain, setiap bulan Ramadan Allah ampunkan segala dosa hambanya yang sah sebagai ahli neraka dalam sehari 1 juta orang. Dalam si uro Ramadan 1 juta, 90 uro Ramadan 90 juta. Kemudian setiap hari Jumat 1 jam 1 juta, 24 jam 24 juta, 24 kali 4. Kemudian jumlah dari sebilang firli wali wahlidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menyeperle bahagia, menyeperle senang dunia akhirat, menyeperle anabu sukses. Doakan mereka, buat senang hati mereka. Ketika mereka telah tiada cara yang lain macam mana, berbuat baiklah dengan sesama, ado-adun beget bek mubaki. Apapun cerita, kakak itu punya andil besar dalam merawat dan mendidik adik-adiknya. Apapun cerita, abang itu punya andil besar dalam merawat dan mendidik adik-adiknya. Pokon, urangnya memang na andil bak wate gedidik kedanyo yang ubud. Ingat, walaupun jehud adun tu, walaupun jehud ad kakak, yang tetap mereka itu adalah jelmaan daripada orang tua kita. Sebagai penutup, kita angkat satu cerita jamaah yang dirahmati Allah. Pada masa Nabi Allah Musa bertanya pada Allah, "Ya Rabbi, siapakah temanku di dalam surga?" "Wahai Musa, tolong datangi engkau pada tempat pemotongan daging di negeri Mesir, cari seorang pemuda dan apa kegiatan dia." Kemudian Nabi Allah Musa mencari pemuda yang kerjanya sebagai pemotong daging. Kemudian Nabi Allah Musa melihat dan punya keranjang dan mengikuti Nabi Allah Musa pemuda tersebut sampai 2 kilo jalan kaki. Roh rumah, bak pintu rumah, Nabi Allah Musa menyapa, "Izinkan aku untuk tinggal bertamu di rumahmu. Boleh tak jadi masalah orang asing?" Ana curiga. Roh rumah, Nabi Allah Musa sebagai tamu melihat gerak-gerik pemuda tersebut.